Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z pada part yang ke-86. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita kali ini kita akan dibawa ke masa depan, di masa terang berada. Nah, kita akan diperlihatkan Android 17 dan juga 18 yang sedang membuat kekacauan di kota itu. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Terang yang telah kembali ke masa depan dari masa lalu. Setelah itu Terang pun segera menemui ibunya di dalam rumah. Melihat anaknya telah kembali dari masa lalu, Bulma pun segera membuatkan sebuah minuman kepada Terang. Setelah itu mereka pun segera mengobrol tentang perjalanan Terang yang pergi ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Terang pun menceritakan kepada ibunya kalau ayahnya yaitu Vegeta bukanlah orang yang dingin. Di saat dirinya dibantai oleh Cell, Vegeta merasa sangat marah dan berusaha untuk membalaskan dendam dari Terang walaupun dirinya tidak seimbang melawan Cell. Di saat Terang sedang menceritakan tentang ayahnya kepada Bulma, tiba-tiba ada sebuah radio yang memberitahu Terang kalau ada serangan Android 17 dan juga 18 di sebuah kota. Sekarang Terang pun berniat untuk menghadapi Android 18 dan juga 17 untuk membuat kedamaian di masa kini. Tanpa basa-basi, Terang segera masuk ke dalam mode Super Saiyan dan langsung meluncur untuk menuju ke lokasi dari serangan Android 18 dan juga 17. Sementara itu di tempat Android 18 dan juga 17 terlihat mereka berdua sedang membuat kekacauan di kota itu. Di saat kedua manusia Android itu sedang membuat kekacauan, terlihat ada seorang kakek-kakek yang berusaha untuk menyerang mereka dengan menggunakan sebuah pistol. Setelah pistol itu menembak ke arah Android 17, Android 17 segera menoleh ke arah kakek-kakek itu. Android 17 pun berusaha untuk membalas kakek-kakek itu dengan mengarahkan pistolnya sendiri ke arah wajah dari kakek tersebut untuk segera membantainya. Di saat Android 17 akan segera ngebantai kakek-kakek itu, tiba-tiba ada sebuah serangan laser yang hampir mengenai dirinya dan ternyata itu adalah Terang yang telah sampai ke tempat itu untuk menghabisi kedua manusia buatan itu. Melihat kedatangan Terang, Android 18 segera menembakkan sebuah energi laser ke arah Terang. Namun Terang berhasil menghindari serangan itu. Tiba-tiba Terang sudah berada di belakang dari Android 18 dan segera memberikan sebuah bogeman mentah dan langsung membuat Android 18 langsung terlempar. Android 18 pun segera kembali bangkit dan berusaha untuk menyerang Terang karena merasa tidak terima karena berhasil dihajar oleh Terang. Namun perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sudah terpaut cukup jauh akibat Terang yang telah berlatih di masa lalu menggunakan ruangan waktu bersama ayahnya. Merasa Android 18 tidak bisa mengalahkan Terang sendirian, akhirnya Android 17 berniat untuk membantu Android 18 bertarung melawan Cell. Setelah itu mereka berdua segera melakukan pengeroyokan kepada Terang. Namun tetap saja perbandingan kekuatan di antara mereka berdua sangat jauh, yang mana akhirnya Terang bisa mengatasi mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan Android 17 dan juga 18, Terang pun segera mengamankan seorang kakek tua sebelumnya yang hampir dibunuh oleh Android 17. Setelah kekalahan Android 18 dan juga 17, akhirnya kota kembali damai dan pembangunan terus dilakukan untuk memperbaiki kota yang telah hancur. Setelah itu Terang pun berniat untuk kembali lagi ke masa lalu untuk memberitahu teman-temannya
kalau di masa depan para manusia buatan telah ia bereskan. Namun sebelum itu Trang pun meminta kepada ibunya untuk masuk ke dalam rumah karena dia merasakan hawa kedatangan dari seseorang yang sangat kuat. Setelah itu Bulma pun menuruti permintaan Trang dan segera masuk ke dalam rumah. Dan ternyata orang yang dari tadi mengawasi Trang adalah Cell yang berniat untuk pergi ke masa lalu dengan merebut mesin waktu milik Trang. Namun Trang telah menyadari semua itu dan sekarang dia berniat untuk mengakhirinya. Trang pun mengatakan kepada Cell kalau wujud sempurna Cell memang sangatlah luar biasa. Namun kalau Cell dalam wujudnya yang kali ini, Trang bisa membereskan Cell sendirian. Mendengar kata-kata dari Trang membuat Cell terkejut karena ternyata Trang telah kembali ke masa lalu dan tidak kaget lagi kalau Trang sudah mengetahui semuanya. Namun Cell meminta kepada Trang untuk jangan sombong terlebih dahulu karena dirinya memiliki semua data-data dari para petarung Z-Factor dan dirinya juga bisa untuk mengalahkan Trang. Namun Trang pun mulai mengintimidasi Cell dengan mengatakan kalau dirinya telah membunuh android 18 dan juga 17. Hal itu membuat Cell menjadi sangat marah kepada Trang dan berniat untuk segera membunuh Trang dan kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu milik Trang. Sebelum melakukan pertarungan, Trang meminta kepada Cell untuk jangan bertarung di kota karena kota sedang melakukan pembangunan. Trang pun segera menembakkan sebuah energi laser ke arah Cell yang langsung membuat Cell terlempar. Trang segera menyusul Cell yang sedang terlempar dan sekarang mereka sudah mulai berhadapan-hadapan di tempat yang jauh dari kota. Untuk melakukan pertarungan melawan Cell, Trang tidak bisa mengalahkan Cell kalau menggunakan mode base. Akhirnya Trang segera masuk ke dalam mode Super Saiyan untuk bertarung melawannya. Cell pun juga ikut masuk ke dalam mode Super Saiyan karena memiliki data-data dari seorang Saiyan. Setelah itu Trang dan juga Cell pun segera memulai pertarungan. Namun perbedaan kekuatan di antara mereka sangat jauh sampai-sampai Cell dibuat kewalahan menghadapi Trang. Cell yang tidak bisa mengimbangi kekuatan Trang, alhasil dia pun mengalami luka yang cukup parah karena telah dihajar oleh Trang secara habis-habisan. Kali ini Trang berniat untuk segera menghabisi Cell dengan cepat agar Cell tidak membuat kerusakan di masa depan. Setelah itu Trang pun segera melemparkan Cell ke udara dan berniat untuk segera menghabisinya. Namun tiba-tiba Cell segera memasang kuda-kuda untuk menembakkan Kamehameha dan berniat untuk menghancurkan bumi beserta isinya. Sebelum Cell melakukan itu, Trang terlebih dahulu menembakkan sebuah energi laser yang sangat dahsyat ke arah Cell dan langsung membuat Cell lenyap di tempat. Setelah Cell berhasil dikalahkan, sekarang Trang merasa senang karena semua masalah di masa depan sudah berakhir. Scene berpindah ke akhirat, kita akan diperlihatkan Raja Kaio yang sedang membangun sebuah rumah untuk ditinggali oleh dirinya dan juga yang lainnya. Sementara itu Goku sedang bermain tangkap-tangkapan bersama Bubble dan juga Gregory. Namun karena kecepatan Goku sudah berbeda jauh daripada yang dulu, alhasil Bubble dan juga Gregory tidak bisa menangkap Goku. Singkat cerita, Raja Kaio telah menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Namun dengan tidak sengaja Goku menyentuh bangunan rumah itu dan langsung membuat rumah itu langsung roboh. Dan dengan entengnya Goku pun mengatakan kepada Raja Kaio kalau dirinya tak sengaja melakukan itu dan segera meminta maaf kepada Raja Kaio. Raja Kaio pun menjadi tak bersemangat lagi untuk membangun rumah itu.
Namun Goku pun meminta kepada Raja Kaio untuk segera berpindah ke tempat yang lain dan pergi ke tempat sesepuh dari akhirat. Setelah itu mereka pun segera melakukan perjalanan untuk pergi ke tempat dari sesepuh di akhirat ini. Singkat cerita, Goku dan juga yang lainnya telah sampai ke tempat dari Raja Menma dan mereka pun harus pergi ke tempat sesepuh dari Raja Kaio menggunakan pesawat. Setelah itu mereka pun segera pergi menuju ke bandara akhirat. Namun pada penerbangan itu Gregory dan juga Bubbles tidak ikut dan hanya yang pergi menuju ke sesepuh dari Kaio sama adalah Goku dan juga Raja Kaio. Singkat cerita, Goku dan juga Raja Kaio sudah mulai mendekati rumah dari sesepuh Kaio sama, atau lebih kita mudah lagi menyebutnya yaitu Daikaio. Sementara itu di planet Daikaio kita akan diperlihatkan para pejuang di tempat itu yang sedang melakukan latihan. Goku dan juga Raja Kaio akhirnya sampai ke planet dari Daikaio. Terlihat kalau Goku sangat terkejut karena banyak sekali para pejuang di planet ini. Para pejuang di planet Daikaio mereka menyambut baik Raja Kaio karena mereka semua telah mengenal Raja Kaio sama. Terlihat Goku pun menjadi sangat senang karena semua orang di tempat ini mengenali Raja Kaio. Singkat cerita, Raja Kaio dan juga Goku telah sampai di halaman rumah dari Daikaio. Terlihat kalau Raja Kaio sangat mengagumi mobil milik dari Daikaio sama karena mobil itu sangat diidam-idamkan oleh Raja Kaio. Bersamaan dengan itu terlihat ada dua sosok lainnya datang ke tempat dari Daikaio sama. Raja Kaio pun segera menghampiri orang tersebut. Ternyata itu adalah Raja Kaio penjaga arah barat. Setelah itu mereka pun melakukan pertemuan seperti layaknya kakak dan adik yang saling bertengkar. Setelah Raja Kaio Barat dan juga Raja Kaio Utara saling bereunian, Raja Kaio Utara segera memperkenalkan orang yang ia bawa dan ternyata orang itu bernama Paikuhan, seorang ahli bela diri dari galaksi Bima Sakti dari arah barat. Tak lama setelah itu terlihat kalau Raja Kaio Barat pun melihat tanda cincin di atas kepala milik Raja Kaio Utara dan langsung tertawa karena Raja Kaio Utara telah mati. Raja Kaio Utara pun merasa sangat malu karena tanda cincin yang berada di atas kepalanya membuat Raja Kaio Barat tertawa kepadanya. Goku pun segera mengatakan kepada Raja Kaio Barat kalau penyebab kematian dari Raja Kaio Utara adalah dirinya. "Hah, siapakah orang ini?" tanya Raja Kaio Barat. Goku menjawab kalau dirinya bernama Son Goku. Dia ini adalah orang yang telah menyelamatkan bumi berkali-kali dan seorang seni bela diri yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, kata dari Raja Kaio Utara. Raja Kaio Barat mengatakan kalau kekuatan Paikuhan pasti jauh lebih kuat daripada Goku. Raja Kaio Utara juga segera mengatakan kalau Goku juga pasti jauh lebih kuat daripada Paikuhan. Akhirnya kedua Kaio sama itu saling berdebat siapakah yang paling kuat di antara mereka berdua. Di saat kedua Raja Kaio itu sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah Daikaio. Setelah itu mereka pun segera tunduk terkecuali Goku yang tidak tunduk kepada Daikaio. Raja Kaio meminta kepada Goku untuk segera tunduk kepada Daikaio. Tak lama setelah itu Daikaio pun langsung datang dengan pendaratan yang tidak mulus. Nah, kita pun akan diperlihatkan sosok dari Daikaio sama ini. Terlihat kalau Daikaio ini memiliki pakaian dan juga gaya yang sangatlah nyentrik. Daikaio pun memberikan tugas kepada Paikuhan untuk segera melakukan perjalanan pergi ke neraka, karena di sana dia akan melakukan tugas untuk membereskan sel yang sudah berada di neraka dan sedang membuat kekacauan di sana. Setelah Paikuhan mendapatkan tugas dari Daikaio, akhirnya Paikuhan pun segera melakukan perjalanan untuk pergi ke neraka. Goku yang mendengar kata-kata sel, akhirnya dia pun juga segera menyusul Paikuhan untuk pergi ke neraka dan membantu Paikuhan untuk membereskan mereka.
Singkat cerita, setelah Goku dan juga Baekuhan sampai ke neraka, mereka pun bertemu dengan Gozu dan juga Mezu yang sedang ketakutan seperti mereka dikejar oleh sesuatu. Setelah melihat Goku, akhirnya Gozu dan juga Mezu menjadi senang karena Goku bukanlah geng dari Cell. Goku pun mengatakan kalau di sini dirinya akan mengurus Cell yang sedang melakukan kekacauan di neraka. Setelah itu kita akan diperlihatkan Cell yang sedang menyiksa seseorang di dalam neraka. Bukan hanya Cell, di tempat itu juga ada pasukan khusus Ginyu, ayah Frieza dan juga Frieza. Tiba-tiba Goku telah sampai ke tempat itu dengan menyelamatkan orang yang sedang disiksa oleh Cell. Melihat kedatangan Goku membuat Cell menjadi senang karena dia bisa melakukan pertarungan lagi melawannya. Bukan hanya Cell, terlihat Frieza pun juga sangat senang karena dia bisa bertemu Goku lagi dan bisa membalaskan dendamnya. Setelah itu Frieza segera meminta kepada anak buahnya yaitu pasukan khusus Ginyu untuk menghajar Goku. Goku pun untuk menghajar pasukan khusus Ginyu tidak perlu masuk ke dalam mode Super Saiyan dan cukup mengeluarkan aura kekuatannya saja. Melihat pasukannya dikalahkan dengan mudah membuat King Cold dan juga Frieza menjadi sangat terkejut setelah melihat kekuatan dari Goku. Tiba-tiba Cell pun mengatakan kepada Frieza kalau tidak ada yang perlu ditakutkan karena dirinya yang telah membunuh Goku. Frieza pun mengatakan kepada Cell kalau sekarang Goku milik Cell. Tak lama setelah itu Cell pun langsung meluncur ke arah Goku untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang langsung mengenai Cell dan membuat Cell kalah hanya dalam satu serangan. Dan ternyata itu adalah Baekuhan yang dengan mudah mampu mengalahkan Cell. Tidak berhenti sampai di situ, setelah menghabisi Cell, kali ini Baekuhan pun segera menghajar Frieza dan juga King Cold dengan sekali serang dan langsung membuat mereka berdua langsung tepar. Setelah Baekuhan berhasil mengalahkan semua penjahat itu, akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang berada di akhirat dan dijaga oleh Wazu dan juga Mezu. Setelah semuanya berakhir, Goku pun kali ini merasa sangat senang karena akhirnya dia bertemu seseorang yang memiliki kekuatan jauh melampaui dirinya, dan Goku pun bersemangat untuk melampaui kekuatannya yang sekarang. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part 86 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part 86? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.